Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian kompetensi guru beserta dengan aspek-aspek di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang mencerminkan kebiasaan berpikir dan bertindak. MC Ahsan dalam Ramalia menjelaskan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat menunjukkan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan maksimal. Pengertian lebih lanjut mengenai kompetensi adalah kemampuan dalam menguasai suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dibutuhkan dalam menunjang suatu keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan sehingga dapat meraih keberhasilan. Terdapat pendapat lain seperti menurut Jejen Mustafa tahun 2011, kompetensi adalah kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Sedangkan menurut undang-undang yang dijelaskan dalam jurnal berjudul Pengembangan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Karya Ramalia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 10 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sehingga kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan proses berpikir, penyesuaian diri, sikap, dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Selanjutnya adalah aspek-aspek kompetensi guru. Dalam kompetensi guru, diharuskan memiliki banyak aspek-aspek mengenai penguasaan materi. Pada tahun 2008 menjelaskan mengenai kompetensi sebagai tujuan terdapat dalam beberapa aspek. Antara lain, pertama, aspek pengetahuan atau knowledge merupakan kemampuan yang berhubungan dengan bidang kognitif, di mana seorang guru mengetahui dan menguasai teknik-teknik dalam mengidentifikasi apa yang dibutuhkan siswa dan menentukan strategi dalam pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah aspek pemahaman, understanding, merupakan kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Guru bukan hanya sekedar paham tentang teknik mengidentifikasi siswa, namun juga harus memahami langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam proses identifikasi tersebut. Yang ketiga adalah aspek kemahiran, skill, merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas secara praktik atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemahiran ini mencakup bagaimana guru dapat memanfaatkan media dan sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas, serta melakukan evaluasi pembelajaran setelahnya. Yang keempat adalah aspek nilai atau value, merupakan norma-norma yang dianggap baik oleh setiap individu. Nilai inilah yang selanjutnya akan menuntun atau membimbing setiap individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nilai ini seperti kejujuran, kesederhanaan, dan nilai keterbukaan, dan sebagainya. Yang kelima adalah aspek sikap atau attitude. Bagaimana cara pandang individu atau tenaga pendidik terhadap sesuatu. Aspek sikap ini seperti sikap senang atau tidak senang, dan suka atau tidak suka. Sikap ini berkaitan erat dengan nilai yang dimiliki setiap individu. Artinya, mengapa individu bersikap demikian? Itu disebabkan karena nilai yang dimilikinya. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek minat, interest, merupakan kecenderungan individu dalam berbuat sesuatu. Minat merupakan aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu, atau aspek yang menentukan seseorang termotivasi dalam berbuat sesuatu. Materi selanjutnya adalah tujuan kajian lapang tentang kompetensi guru.
Untuk membantu guru dalam meningkatkan keprofesionalisme dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kelemahan dan kekuatan dari guru dalam menerapkan kompetensinya, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan profesionalisme yang lebih efektif. Materi berikutnya adalah metode kajian lapang. Kajian lapang kompetensi guru merupakan proses pengumpulan data dan analisis tentang bagaimana guru menerapkan kompetensinya dalam konteks pembelajaran di kelas. Metode yang digunakan dalam kajian lapang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan guru dalam menerapkan kompetensi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Beberapa metode dalam kajian lapang kompetensi guru sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai catatan terhadap perilaku sasaran atau keadaan. Observasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu secara langsung, tidak langsung, dan terstruktur. Selanjutnya adalah wawancara. Suja dalam Pertiwi tahun 2024 mengatakan metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dalam pengumpulan data. Dalam wawancara dapat dilakukan dengan 2 pendekatan utama, yaitu wawancara bebas dan terstruktur. Selain itu, ada juga wawancara semi-struktur. Yang ketiga ada angket. Angket adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Terdapat 2 jenis angket, yaitu angket terbuka dan tertutup. Selanjutnya, pada nomor 4 terdapat studi dokumentasi. Merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber informasinya. Dokumen ini dapat berupa laporan, surat, foto, video yang berisi informasi yang relevan dengan penelitian. Pada kajian lapang kompetensi guru ini, studi dokumentasi terbagi menjadi 2, yaitu bersifat resmi dan tidak resmi. Resmi ini berasal dari silabus, rencana pembelajaran, dan hasil penelitian. Hal ini dapat melihat bagaimana guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dan pada studi dokumentasi tidak resmi, yaitu seperti catatan refleksi guru, catatan lapangan, dan hasil diskusi dengan guru. Lalu yang terakhir ada teknik gabungan. Teknik gabungan merupakan penggunaan teknik yang lebih dari 1 untuk mengumpulkan datanya. Biasanya juga disebut triangulasi. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang lebih valid. Pemilihan metode dalam melakukan kajian lapang kompetensi guru harus memiliki metode yang sesuai dan dapat memberikan data yang valid. Selanjutnya adalah indikator penilaian kompetensi guru. Yang pertama ada pedagogik yang memiliki indikator kompetensi. 1. Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Subindikator kompetensinya, yang pertama, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Yang kedua, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, indikator kompetensi pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Indikator kompetensinya, 1. Desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. 3. Pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 4. Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Dan yang kelima, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif dalam pembelajaran. Indikator kompetensi selanjutnya adalah asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Subindikator kompetensinya, 1. Perencanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. 2. Pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. 3. Umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya. 4. Penyusunan laporan capaian pembelajaran peserta didik.
5. Komunikasi laporan capaian pembelajaran peserta didik. Dan selanjutnya indikator penilaian kompetensi guru adalah kepribadian. Indikator kompetensinya yang pertama adalah kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Subindikator kompetensinya 1. Makna, tujuan, dan pandangan hidup guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Dan 3. Penerapan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran. Indikator kompetensi selanjutnya adalah pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Subindikator kompetensinya 1. Refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik. 2. Cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga adalah penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Indikator kompetensi selanjutnya adalah orientasi berpusat pada peserta didik. Subindikator kompetensinya ada 3. Yang pertama, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Yang kedua, respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru. Yang ketiga, kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial dengan indikator kompetensi 1. Kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran dengan subindikator kompetensi. Yang pertama, komunikasi efektif dengan warga sekolah yang mengarah pada peningkatan pembelajaran. 2. Pengorganisasian tugas-tugas bersama rekan sejawat untuk peningkatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran. Indikator kompetensi selanjutnya adalah keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Subindikator kompetensinya 1. Pendampingan orang tua atau wali dalam mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua adalah pelibatan pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan indikator kompetensi sosial selanjutnya adalah keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Dengan subindikator kompetensinya ada 2. Yang pertama, berpartisipasi pada beragam peran untuk pemecahan masalah pembelajaran dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Dan yang kedua, berbagai praktik baik dan karya untuk peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam organisasi dan jejaring yang lebih luas. Indikator penilaian kompetensi guru selanjutnya adalah profesional. Dengan indikator kompetensi 1. Pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Subindikator kompetensinya ada 3. Yang pertama, struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran. 2. Identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran. Indikator kompetensi selanjutnya adalah karakteristik dan cara belajar peserta didik. Subindikator kompetensinya ada 5. Yang pertama, tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, potensi, minat, dan cara belajar peserta didik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat, karakteristik dan cara belajar peserta didik penyandang disabilitas. Dan yang kelima, keragaman kebutuhan belajar peserta didik untuk pembelajaran yang inklusif. Indikator kompetensi selanjutnya adalah kurikulum dan cara menggunakannya. Dengan subindikator kompetensi
ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penggunaan asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat adalah penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi dalam kajian lapang. Yang pertama adalah tantangan guru dalam kajian lapang. 1. Kesulitan dalam mempersiapkan kondisi kelas. 2. Kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ketiga, kesulitan dalam memilih metode pembelajaran. Keempat, kesulitan dalam memilih media pembelajaran. Kelima, kesulitan dalam menciptakan komunikasi yang efektif dalam kelas. Keenam, kesulitan dalam pengelola waktu. Ketujuh, kesulitan dalam menghadapi berbagai karakter murid. Dan tantangan selanjutnya adalah kesulitan dalam memahami gaya belajar murid. Kemudian, solusi dalam tantangan-tantangan tersebut, yang pertama adalah meningkatkan interaksi dan pengajaran yang kreatif di kelas. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi dan pendidikan digital. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam penggunaan alat-alat digital. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk berbagai pengalaman dan praktik terbaik. Kelima, meningkatkan kompetensi melalui program sertifikasi guru. Dan solusi yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi melalui pelatihan penggunaan teknologi digital. Dalam pembelajaran tersebut, kita dapat memberikan sebuah apresiasi terhadap tenaga pendidik dalam videonya, di mana ia memberikan kebebasan berekspresi berupa pembebasan cara belajar setiap muridnya dalam memahami mata pembelajaran seni budaya. Guru di sini paham dan peka mengenai minat dan bakat setiap peserta didik yang berbeda-beda dan mengklasifikasikan beragam cara peserta didik memahami pembelajaran yang diberikannya. Sikap ini sesuai dengan indikator penilaian guru mengenai potensi minat dan cara belajar yang berkembang sesuai dengan zamannya. Guru tidak hanya menjadi pusat perhatian dan menerangkan materi yang perlu diberikan, namun melihat potensi-potensi yang dimiliki setiap peserta didiknya dan memberikan kesempatan dalam pemanfaatan secara maksimal pembelajaran menggunakan metode atau cara-cara yang berbeda setiap siswanya. Sehingga perilaku yang dilakukan ini memudahkan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan mereka sesuai dengan cara ternyamannya masing-masing. Dalam pembelajaran tersebut, guru memilih pembelajaran diferensi, yakni memberikan kebebasan kepada murid untuk berkreasi, membuat seni rupa sesuai dengan bakat dan minat siswa. Hal tersebut sangat sesuai dengan indikator penilaian guru kajian lapang pada poin potensi minat dan cara belajar peserta didik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam video tersebut, guru melihat potensi dan cara belajar siswa yang berbeda-beda dan memberikan fasilitas kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pada pembelajaran yang telah dilakukan, memudahkan siswa untuk mengekspor pengetahuan mereka sesuai dengan minat dan kemampuan yang pada akhirnya dituangkan ke dalam karya seni rupa 2 dimensi. Kelompok kami dalam video studi kasus yang telah ditampilkan, dapat dikatakan bahwa guru sudah memenuhi kompetensi-kompetensi guru yang mana pada bagian kompetensi pedagogik, guru sudah menerapkan teori belajar yang menyenangkan, serta dapat mengembangkan kompetensi peserta didik dengan belajar sesuai dengan gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Guru sudah mampu mengembangkan tanggung jawabnya dan perhatiannya. Hal ini tergambarkan dalam video yang mana guru dapat memberikan perhatian kepada peserta didik dan memberikan materi atau tugas. Dalam video ditampilkan guru tersebut memberikan perhatian kepada peserta didik dengan memberikan masukan dalam hasil kerja tiap-tiap peserta didiknya. Dengan demikian, kelompok kami menyimpulkan dalam video tersebut, seorang guru sudah memenuhi kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik profesional.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mbak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Sebelumnya, boleh untuk memperkenalkan terlebih dahulu, Ibu? Baik, terima kasih dan perkenalkan, nama saya Leni Yuniarti. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Papar, Kabupaten Kediri. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Baik, baik Ibu. Terima kasih dan salam kenal. Salam kenal juga. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Saya Nindya Ramada Putri, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jember. Saya merupakan perwakilan kelompok 10 pada mata kuliah Profesi Kependidikan Ibu. Baik Ibu, langsung saja saya akan mulai untuk mewawancarai Ibu. Jadi menurut Ibu sendiri, guru profesional itu seperti apa ya, Ibu? Guru profesional. Baik, menurut saya guru profesional itu adalah pendidik yang memiliki kompetensi, memiliki keterampilan dan sikap yang mendukung untuk kemajuan dan keberhasilan proses belajar mengajar. Menjadi guru profesional itu tidak hanya berarti memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diajarkan saja, tetapi juga mencangkup pemahaman dan penguasaan terhadap berbagai aspek yang mendukung pembelajaran yang efektif. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu, menurut Ibu itu pendidik saat ini apakah sudah memenuhi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Untuk saat ini sebenarnya secara umum pasti semua pendidik pasti berusaha untuk memiliki kompetensi yang diharapkan dalam profesi guru. Tetapi di dalam pengusahaannya atau hasilnya itu pasti juga mengalami kendala-kendala yang berbeda di setiap para pendidik ya. Misalnya ingin melakukan pengembangan diri, tetapi misalkan mau mengikuti workshop atau webinar ataupun apa itu yang dilakukan secara online, sedangkan di daerah-daerah luar gitu ya, itu kan sinyal itu kan sangat sulit. Jadi mungkin kendala-kendala setiap guru itu pasti berbeda-beda untuk mengupayakan atau memaksimalkan kemampuan mereka sebagai seorang pendidik yang profesional. Iya Bu. Lalu kan saya sudah memberikan video ya Ibu. Menurut Ibu, pendapat atau komentar Ibu tentang video yang kelompok kami jadikan studi kasus itu bagaimana? Setelah saya melihat kemarin, menurut saya itu sebenarnya sudah mencakup semuanya, karena di situ kan guru sudah melakukan pemetaan di awal. Jadi melakukan pemetaan tentang gaya belajar yang dimiliki oleh siswa dalam kelas tersebut. Selanjutnya guru juga merencanakan pembelajaran, di situ pembelajaran berdiferensiasi yang dilihatkan dari sisi gaya belajar peserta didiknya. Nah, dari segi gurunya juga mengupayakan lingkungan belajar siswa itu sangat baik, misalkan dari lingkungan di dalam kelasnya, lingkungan di luar kelasnya, agar membuat peserta didik dalam melakukan proses belajar itu merasa nyaman, seperti itu. Terus
pada saat pelaksanaannya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, itu sebenarnya sudah dilakukan semua, mulai dari doa, motivasi, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting untuk sekarang itu pasti semua guru akan melaksanakan yang namanya ice breaking, untuk lebih membuat peserta didik di dalam kelas lebih semangat dalam mengikuti proses belajar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan, dan untuk kegiatan intinya itu kan memperlihatkan diferensiasi kontennya, prosesnya, dan juga produknya, semuanya juga sudah terlihat. Di akhir ada evaluasi yang dilakukan, ada yang namanya praktek bimbing. Jadi misalkan guru melihat ada siswa yang merasa kesulitan akan tugasnya, guru di situ juga melakukan pendekatan, menjelaskan lebih rinci secara face to face kepada siswanya. Juga di kegiatan penutup juga dilakukan dengan baik, mulai dari menyampaikan materi yang akan diajarkan di pertemuan yang akan datang, ditutup dengan doa. Sepertinya itu semuanya sudah dilakukan dengan baik, seperti itu. Ya Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu, sudah cukup untuk pertanyaannya, dan terima kasih Ibu karena sudah memberikan jawaban dan tanggapannya yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih untuk hari ini karena Ibu sudah meluangkan waktu dan membagikan pengalaman-pengalaman serta ilmu-ilmunya kepada saya. Untuk wawancara hari ini bisa saya akhiri ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.